Kepada para dosen dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dokumen TS peralatan tambang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Nanda dengan NIM 07321 Untuk soal yang pertama itu ada jelaskan 3 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan peralatan tambang. Soal kedua, jelaskan penggunaan dan siklus produksi scraper atau penggunaan menggambarkan komponen truk. Yang soal ketiga ada jelaskan mekanisme penggalian dan perbedaan antara hidrolik dan hidrolik shovel. Dan menurut Anda bagaimana kan kelebihan dan kekurangan dari kedua jenis alat hidrolik ekskavator tersebut? Yang pertama, faktor kinerja peralatan. Bisa dilihat dari latihan persiapan bank seperti ukuran lubang, laju pemboran, tekanan turun torsi, kecepatan putar ukuran kompresor, tiang 8, kedalaman pengeboran maksimal, waktu siklus, perubahan pipa, relokasi mesin, kemampuan manuver, kecepatan perjalanan, kemudian penyajian tingkat otomatisasi, dan keandalan. Terus selanjutnya ada ekskavator atau loaders, itu kapasitas mangkuknya, kapabilitas penggaliannya, waktu siklus, tinggi menggali, tinggi membuang capaian, tekanan tanah, kecepatan ayunan atau memutar jari, upaya atraktif, andalan, transportasi unit terus ke berat kotornya, kekuasaan, kemudian penyajian, tentang percepatan, retardasi atau putus daya tarik, memutar jari, dan kecepatan buang andalan. Selanjutnya ada faktor desain, itu kekuatan total. Kalau misal meliputi kehidupan layanan, buat untuk ukuran fisik, stabilitas ground clearance, konfigurasi dasar, meliputi geometri dan tautan, kompleksitas, konstruksi modular, komponen terbukti, unit yang dapat dipertukarkan, kehidupan komponen kritis. Penampilan, kemampuan melayani, pemeliharaan, kemampuan transportasi, kekasaran, batasan ketinggian, batasan suhu, tingkat kebisingan, ukuran kru, generasi debu, diperlukan keterampilan operator, diperlukan gaya upaya operator, keselamatan operator, stabilitas operator, respon kontrol, peningkatan daya dan karakteristik, hidrolik versus listrik versus mekanis sistem, drive dan diesel, dan daya versus daya listrik. Selanjutnya ada perangkat diagnostik dan pengujian onboard, sistem cadangan, perangkat perlindungan yang berlebihan, peralatan penindasan kebakaran, opsi aksesori, inspeksi optimal. Selanjutnya ada faktor dukungan dan faktor biaya. Faktor pendukung meliputi perlukan mesin tambahan, frekuensi servis diperlukan, belanja dan pemeliharaan lapangan, keterampilan pemeliharaan diperlukan fasilitas pemeliharaan, porsi yang dapat dipelihara di rumah, persyaratan sistem distribusi daya, di fasilitas penyimpanan bahan bakar, standarisasi komponen, dukungan produsen tersedia, kualitas manufaktur, dan ketersediaan suku cadang. Biaya kepemilikan meliputi depresiasi, minat, asuransi, dan pajak. Investasi awal meliputi mesin dasar, opsional, aksesoris dan opsi, kargo, pemberat, kita di lapangan. Dan ada terakhir biaya operasional, yaitu tenaga kerja, persediaan bahan bakar atau daya, pelumas, perbaikan pemeliharaan mesin, pengawalan umum, dan penyimpanan dan perdagangan. Soal kedua ada jelaskan penggunaan dan siklus produksi scraper atau penggunaan dan gambarkan komponen dan ini ada penggunaan scraper yaitu satu ada ball yaitu bagian bak penampung untuk muatan yang terletak di antara ban belakang. Di bagian depan alat ini kemampuan untuk gerakan ke bawah sebagai operasi pengerukan pembongkaran muatan. Jarak ukurannya di bagian depan ada sekitar 3 sampai 35 mm persegi. Yang kedua ada apron, bagian dinding ball yang terletak di bagian depan dan dapat diangkat ketika melakukan pengerukan atau pembongkaran.
Namun ketika melakukan pengakuan material, apron tersebut dapat menutup kembali. Untuk beberapa model scraper ini, ada yang memiliki jenis apron yang dapat mengangkut material sepertiga dari material yang terdapat pada bowl. Ketiga ada tailgate. Bagian ini bisa disebut juga dengan nama ejector, yang merupakan bagian yang terletak pada dinding belakang bowl. Bagian ini akan bergerak ketika melakukan pemuatan dan pengangkatan material, tapi ejector bergerak maju untuk mendorong material keluar dari bowl pada saat pembongkaran muatan. Dalam hal ini, pengoperasian yang menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu push loaded dan push pull. Push loaded ini merupakan alat bantu yang bisa diaplikasikan ketika melakukan pengerukan dari pengisian saja. Push pull merupakan cara yang dilakukan dengan menggunakan dua scraper yang dioperasikan dengan saling membantu dalam pengerukan yang dilakukan. Dengan menggunakan cara ini, maka scraper yang ada di belakang akan mendorong scraper yang ada di depannya ketika pengerukan, dan scraper di depannya menarik scraper yang di belakang saat pengerukan. Selanjutnya ada komponen pada dump truck, ya di sini ada canvas wheel guard. Yang kedua ada operator cap untuk menggerakkan dalamnya. Ya, ada dam body di sini untuk alat pengangkutannya. Keempat ada wheel motor, itu adalah ini bisa disebut velg untuk bannya. Kelima ada retard, itu bannya yang cukup ukuran besar. Enam ada front wheel, itu barisan bawah ban. Tujuh ada turn lamp, itu ini ada bisa untuk lampu penerangan saat melakukan jalan di malam hari. 8 ada radiator, ini untuk pendingin dari si mesin tersebut. 9 ada air cleaner. Selanjutnya soal ketiga yaitu jelaskan mekanisme penggalian dan perbedaan antara hydraulic fluid dan hydraulic supply. Lalu menurut Anda bagaimana kelebihan dan kekurangan dari kedua jenis alat tersebut? Pertama, mekanisme penggalian. Konfigurasi bucket hydraulic supply atau PU. Jadi bisa terlihat pada bucket. Bucketnya itu menghadap ke atas untuk menggali. Itu ada single piece shuffle bucket. Itu kayak seperti mengeruk dari bawah, dari atas ke bawah, lalu diangkat lagi. Di ketiga ini ada bottom dan bucket shuffle. Itu pada alat hydraulic shuffle itu ditarik ke bawah, lalu seperti dicangkul, lalu dinaikin ke atas. Nah, di sini ada perbedaan hydraulic shuffle dan hydraulic push. Siklus operasi hydraulic itu tuh di sini lihat di sini biasanya hydraulic itu lebih tinggi daripada tempat untuk menaruhnya. Kalau hydraulic shuffle itu bisa sejajar, dan alatnya juga lebih besar untuk mengangkut si bucket. Sini selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan ekskavator. Dari kedua jenis alatnya itu pertama hydraulic shovel. Kelebihannya itu dapat memberikan produksi lebih tinggi dibandingkan dengan backhoe. Tentunya bucketnya biasanya lebih besar ukurannya dengan bucket backhoe. Terus lalu dapat mengamati material yang sampai dengan ukuran boulder besar, ukuran materialnya. Lalu shovel mempunyai kapasitas lebih besar 10% dan 20% daripada backhoe. Jadi ukuran alatnya itu lebih besar daripada alat si hydraulic backhoe ini. Tapi kekurangannya itu ada kondisi operasi terbatas. Jadi kurang fleksibel lah penggunaan caranya. Lalu memerlukan alat tambahan, misalnya bulldozer. Kalau mau pakai hydraulic shovel itu kemungkinan besar bisa menggunakan alat tambahan seperti bulldozer dan alat lainnya. Lalu ada backhoe, kelebihannya itu mampu menggali material pada berbagai kondisi. Mau kondisi materialnya seperti apapun, kayak seperti loading di floor, canal, atau roof, itu bisa digunakan dengan backhoe. Lalu manuvernya lebih baik karena lebih mudah cara penggunaannya. Dapat beroperasi dengan areal kerja lebih sempit. Tidak perlu lahan yang luas-luas karena backhoe ini bisa lebih kecil daripada hydraulic shovel.
pada kelas yang sama beku mempunyai ketinggian gali ke atas dan bawah lebih besar daripada shopel, jadi lebih efisien lah caranya. Kurangannya ukuran bucketnya lebih kecil pastinya dibanding si Deluxe shopel ini. Sekian video jawaban tes dari saya. Sebelumnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih.